Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Aisyah Rusmana. Saya berasal dari D4 Teknik Otomasi semester 6 kelas B. Pada proyek kali ini, saya akan membuat sebuah kontrol lampu LED menggunakan NoteMCU 8266 dan menggunakan sebuah aplikasi Blink. Yang pertama adalah kabel USB, kemudian yang kedua adalah kabel jumper 4 buah, ada NoteMCU beserta project boardnya, ada lampu LED 4 buah, kemudian ada resistor sebanyak 4 buah. Di sini yang pertama saya akan menancapkan semua LED-nya satu persatu. Di sini saya menggunakan lampu LED-nya berwarna merah dan biru yang nantinya akan berkedip secara bergantian ketika menekan tombol di aplikasi Blink-nya. Lalu yang berikutnya saya akan menghubungkan resistor ini pada jalur masing-masing LED yang sudah tertancap. Nah, kenapa harus menggunakan resistor? Kenapa tidak langsung LED saja? Nah, di sini resistor fungsinya sebagai penahan arus, sehingga LED bisa menyala tapi tidak rusak karena kelebihan arus. Dan di mana jika kita beri nilai hambatan atau resistor sebesar 220 ohm ini pada LED dan dilalui tegangan sekitar 5 volt, maka LED akan menyala dengan terang. Nah, di sini menghubungkan kabelnya satu persatu sesuai dengan jalur resistor dan LED-nya. Dan di sini juga ditambah sebuah ground. Di situ ada tulisan G untuk NoteMCU-nya dan disambungkan pada project board dengan ground. Setelah selesai, yaitu menghubungkan kabel USB dengan laptopnya dan langsung dihubungkan. Pada proyek kali ini, saya akan mengontrol sebuah LED dengan menggunakan NoteMCU ISP8266, yaitu menggunakan aplikasi Blink. Buat teman-teman yang belum mendownload aplikasi ini, bisa di-download di iOS maupun di Android. Di sini saya sudah mendownloadnya, tinggal saya buka. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah proyek mengontrol LED ini. Buat teman-teman yang belum, ini bisa diketikkan new project. Di sini bisa mengetikkan project name, kemudian di sini bisa memilih device-nya apa. Di sini saya menggunakan ISP8266. Lalu di sini connection type-nya adalah WiFi. Kemudian create project. Nah, untuk menambahkan sebuah komponen ini, kita bisa geser ke kiri ini. Nah, di sini bisa menambahkan button ini, di drag. Nah, di sini saya sudah menambahkannya. Lalu akan saya tata seperti ini. Lalu di sini saya akan klik LED-nya. Nah, untuk LED pertama ini, pin-nya ini adalah menggunakan digital, yaitu GP4. Karena pada NoteMCU sendiri saya menggunakan D2. D2 itu untuk di aplikasi Blink-nya menggunakan GP4. Kemudian oke, kita beralih ke LED 2. LED 2 ini di NoteMCU saya merangkainya di D3. Nah, untuk D3 ini di aplikasi Blink-nya menggunakan GP0. Seperti
seperti ini, kemudian oke. Lalu untuk LED 3 ini, karena di Node MCU saya menghubungkannya ke digital 4, maka untuk D4-nya ini, mohon maaf, untuk LED 3 ini saya menghubungkan ke GP2. Kemudian oke. Dan untuk yang terakhir LED 4 ini saya menghubungkannya ke digital 5. Di sini pinnya adalah GP14. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya akan mengatur tampilannya. Nah, di sini saya sudah selesai menyeting dan mendesainnya. Lalu saya akan merunning. Ini ada tombol di sebelah kanan atas, itu untuk merunningnya. Nah, di sini akan tertera offline karena pada dasarnya offline sendiri adalah belum disambungkannya antara rangkaian dengan device dan programnya sendiri belum di running. Di sini saya akan mencoba menyambung device-nya dengan programnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah connected, itu sudah tersambung dan artinya program sudah jalan dan kemudian Blink App dan rangkaian LED-nya pun sudah bisa untuk dikontrol melalui aplikasi ini. Tinggal kita jalankan seperti ini, lalu di rangkaiannya sendiri pun LED akan menyala. Nah, di sini adalah program yang akan disambungkan pada rangkaian LED dan Node MCU-nya. Yang pertama adalah Define Blink Print Serial, kemudian ada Include ESP8266 Wi-Fi, kemudian ada Include Blink Simple ESP8266. Nah, di sini ada Share Out. Share Out ini adalah token, dan token ini bisa diperoleh dari aplikasi Blink. Dan aplikasi Blink itu nanti akan mengirim tokennya pada Gmail yang tersambung pada akun kita, lalu bisa mengcopy paste-nya untuk dicantumkan di program ini. Lalu yang berikutnya ada SSID dan password, di mana SSID dan password ini adalah Wi-Fi yang tersambung pada laptop kita dan HP yang digunakannya nanti. Jadi ini bisa ditulis Wi-Fi yang tersambung pada laptop dan HP. Lalu kemudian ada void setup. Di sini saya menggunakan serial beginnya 115200, yang kemudian di toolsnya ini nanti saya akan menggunakan kecepatan tersebut. Lalu ada Blink beginnya, ada out, SSID, password, dan blinkcloud.com. Kemudian ada void loop dan ada blink run. Kemudian saya akan merunningnya. Oke, untuk merunningnya jangan lupa portnya ini untuk disambungkan pada COM-nya. Lalu akan saya running, upload. Di sini akan langsung di play.
Tapi sebelumnya kita harus menyambungkan WiFi dari HP ini agar sama di laptop, yaitu mencocokkannya agar tepat. Nah, di sini adalah November sesuai dengan program yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian langsung di running. Oke, di sini langsung tersambung karena sudah running programnya. Jadi langsung bisa digunakan sesuai dengan keinginan kita.